Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Insinyur Rizky Nurilyas Ahmad, STMT, dosen program studi Teknik Elektro, program Sarjana Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada pernyataan diri dosen adalah unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT bidang pengajaran ini, saya akan menyampaikan terkait mata kuliah Sinyal dan Sistem yang sudah saya ampu sejak semester genap tahun ajaran 2021-2022 silam. Mata kuliah Sinyal dan Sistem ini membahas secara rinci terkait dengan sinyal dan sistem linear waktu kontinu tidak bervariasi terhadap waktu atau sistem LTIC, dan juga sinyal dan sistem linear waktu diskrit tidak bervariasi terhadap waktu atau sistem LTID, yang meliputi definisi, operasi matematis, evaluasi kestabilan sistem, analisis tanggapan sistem, realisasi secara simbolis, serta penyelesaian analisis tanggapan sistem dengan bantuan transformasi Laplace maupun transformasi Z. Mata kuliah ini mempersiapkan mahasiswa sebelum mempelajari bidang-bidang lainnya seperti sistem komputer, sistem kontrol, sistem ketenaga listrikan, dan yang lain. Mata kuliah Sinyal dan Sistem dilaksanakan dalam 16 pekan, di mana 14 pekan dalam bentuk perkuliahan di kelas, dan 2 pekan lainnya merupakan kegiatan ujian tengah semester atau UTS yang dilaksanakan pada pekan ke-8, dan juga ujian akhir semester atau UAS yang dilaksanakan pada pekan ke-16. Mata kuliah Sinyal dan Sistem ini memiliki 3 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, atau dikenal juga sebagai Course Learning Outcome atau CLO. CPMK atau CLO yang pertama yaitu mampu menerapkan pengetahuan dasar untuk menyelesaikan operasi matematis terhadap sinyal dan sistem. Ada 4 materi pembelajaran yang terkait dengan CPMK atau CLO yang pertama ini. Yang pertama yaitu definisi, klasifikasi, representasi, dan operasi matematis terhadap sinyal waktu kontinu. Yang kedua, definisi, klasifikasi, representasi, dan operasi matematis terhadap sinyal waktu diskrit. Yang ketiga, definisi, klasifikasi, dan sifat linearitas dari sistem waktu kontinu. Yang keempat, definisi, klasifikasi, dan sifat linearitas dari sistem linear waktu diskrit. Perkuliahan dilaksanakan dengan teknik luring atau tatap muka dalam bentuk perkuliahan di kelas dengan metode pembelajaran yang menekankan adanya proses diskusi antar mahasiswa dalam menganalisis maupun memecahkan suatu permasalahan. Penilaian dilakukan dengan teknik tes tertulis dengan indikator penilaian yaitu ketepatan dalam menjelaskan definisi dan klasifikasi sinyal waktu kontinu dan diskrit, ketepatan dalam merepresentasikan sinyal waktu kontinu dan waktu diskrit, ketepatan dalam melakukan operasi matematis terhadap sinyal waktu kontinu dan waktu diskrit, ketepatan dalam menjelaskan definisi dan klasifikasi sistem waktu kontinu dan waktu diskrit, dan yang kelima, ketepatan dalam membuktikan linearitas suatu sistem waktu kontinu dan waktu diskrit. CPMK atau CLO yang kedua yaitu mampu mengevaluasi kestabilan sistem linear tidak bervariasi terhadap waktu dan merepresentasikan sistem linear secara simbolis. Ada 3 materi pembelajaran yang terkait dengan CPMK atau CLO yang kedua ini. Yang pertama, mengevaluasi kestabilan sistem linear waktu kontinu tidak bervariasi terhadap waktu atau sistem LTIC. Yang kedua, evaluasi kestabilan sistem linear waktu diskrit tidak bervariasi terhadap waktu atau sistem LTID. Dan yang ketiga, merealisasikan secara simbolis sistem LTIC maupun sistem LTID. Perkuliahan dilaksanakan dengan teknik luring atau tatap muka dalam perkuliahan di kelas dengan metode pembelajaran yang menekankan adanya proses diskusi antar mahasiswa dalam melakukan analisis maupun memecahkan suatu permasalahan. Penilaian dilakukan dengan teknik tes tertulis dengan indikator penilaian yaitu ketepatan dalam menyatakan status kestabilan sistem linear waktu kontinu dan waktu diskrit tidak bervariasi terhadap waktu disertai dengan argumen yang berdasar. Kemudian ketepatan merealisasikan secara simbolis sistem linear
waktu kontinu dan waktu diskrit tidak bervariasi terhadap waktu. Dan yang ketiga, ketepatan dalam melakukan simulasi terhadap hasil realisasi secara simbolis sistem linear waktu kontinu dan waktu diskrit dengan menggunakan perangkat lunak simulasi tertentu. CTMK atau CLO yang ketiga yaitu mampu menganalisis tanggapan sistem linear waktu kontinu dan waktu diskrit tidak bervariasi terhadap waktu. Ada 7 materi perkuliahan terkait dengan CPMK atau CLO yang ketiga ini. Yang pertama, analisis tanggapan masukan 0 atau zero input response dan tanggapan impuls sistem linear waktu kontinu tidak bervariasi terhadap waktu. Yang kedua, analisis tanggapan keadaan 0 pada sistem linear waktu kontinu tidak bervariasi terhadap waktu. Yang ketiga, analisis tanggapan masukan 0 pada sistem linear waktu diskrit tidak bervariasi terhadap waktu. Yang keempat, analisis tanggapan impuls pada sistem linear waktu diskrit tidak bervariasi terhadap waktu. Yang kelima, analisis tanggapan keadaan 0 pada sistem waktu diskrit tidak bervariasi terhadap waktu. Yang keenam, analisis sistem linear waktu kontinu tidak bervariasi terhadap waktu dengan menggunakan transformasi Laplace. Dan yang ketujuh, analisis sistem linear waktu diskrit tidak bervariasi terhadap waktu dengan menggunakan transformasi Z. Perkuliahan dilaksanakan dengan teknik luring atau tatap muka dalam bentuk perkuliahan di kelas dengan metode pembelajaran yang menekankan adanya diskusi antar mahasiswa dalam melakukan analisis maupun memecahkan suatu permasalahan. Penilaian dilakukan dengan teknik tes tertulis dengan indikator penilaian yaitu ketepatan dalam alur analisis tanggapan masukan 0 sistem linear waktu kontinu dan diskrit tidak bervariasi terhadap waktu. Yang kedua, ketepatan alur analisis dalam melakukan analisis tanggapan impuls sistem linear waktu kontinu dan waktu diskrit tidak bervariasi terhadap waktu. Yang ketiga, ketepatan alur analisis tanggapan keadaan 0 dan tanggapan lengkap sistem waktu kontinu dan sistem waktu diskrit tidak bervariasi terhadap waktu. Yang keempat, ketepatan alur analisis tanggapan sistem linear waktu kontinu dengan menggunakan transformasi Laplace. Dan yang kelima, ketepatan dalam alur analisis sistem linear waktu diskrit tidak bervariasi terhadap waktu dengan menggunakan transformasi Z. Kami juga telah menyusun buku pengantar analisis sinyal dan sistem ini sebagai referensi utama dalam menunjang kegiatan perkuliahan khususnya untuk mata kuliah sinyal dan sistem. Penilaian akhir mata kuliah di program studi teknik elektro dilakukan dengan berbasis pada capaian pembelajaran mata kuliah CPMK atau Course Learning Outcome CLO dengan bobot masing-masing CPMK atau CLO tergantung pada masing-masing mata kuliahnya. Di mana untuk mata kuliah sinyal dan sistem ini sendiri CLO 1 itu memiliki bobot 20%, CLO 2 memiliki bobot 30%, dan CLO 3 memiliki bobot 50%. Kami memiliki sistem My Kurikulum yang digunakan dalam menyusun kurikulum serta RPS mata kuliah, dan juga sistem SPAD UMS yang terdiri dari Learning Management System atau LMS dan juga sistem penilaian atau assessment berbasis capaian, di mana kedua sistem tersebut saling terintegrasi sehingga proses pembelajaran sejak perencanaan hingga assessment menjadi lebih terarah. Setelah ini, mari saya ajak Anda semua untuk menyaksikan bersama kegiatan pembelajaran mata kuliah sinyal dan sistem yang saya ampuh, khususnya untuk materi kelima, yaitu tentang evaluasi kestabilan sistem linear waktu kontinu tidak bervariasi terhadap waktu atau sistem LTX. Kita mulai berbicara. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sudah pada makan siang semua? Alhamdulillah. Wah, belum biasa sih. Siang ya makan dulu baru kita kelas itu ya supaya kelasnya bisa bagus. Ya, alhamdulillah ya kalian bisa hadir saat ini. Mungkin ada teman kita yang bisa hadir atau sakit atau ada urusan lain yang kita doakan semoga cepat sehat dan kalau ada urusan tertentu ya urusannya dimudahkan.
Ini kok agak lesu gitu ya. Nah, kalau kurang semangat atau ada masalah, pokoknya hari-hari kita harus semangat terus ya. Kita mulai bangun tidur, berdoa dan sebagainya supaya Allah memberikan kemudahan, memberikan semangat pada kita semua untuk menjalani hari ya. Termasuk kita kuliah juga jangan lupa berdoa dulu dari rumah, niatnya diluruskan dulu ya, jangan lupa kuliah nyari samu, kuliah nyari dolane, jangan ya, niatnya diluruskan supaya nanti kuliahnya juga bisa maksimal ya. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas dulu di awal kita bahas tentang sinyal dan sistem, definisi dan sebagainya. Kemudian ciri-ciri karakteristik sistem yang linear itu bagaimana, sistem yang tidak linear itu bagaimana ya. Pada pekan ini kita akan bahas tentang evaluasi kestabilan sistem ya, khususnya untuk sistem linear time invariance continue. Jadi sistem linear waktu continue tidak bervariasi terhadap waktu ya. Untuk yang sistem diskrit kita bahas pekan ini ya. Jadi kenapa sih kita perlu melakukan evaluasi atau kenapa kita perlu mengetahui sistem itu stabil atau tidak? Ketika kalian punya kendali, inputannya itu sesaat, tapi ternyata dia responnya entah itu berosilasi atau mungkin harusnya beloknya sedikit, ternyata robot kalian beloknya kebanyakan, itu kan sistemnya berarti nggak stabil, perlu kita evaluasi. Atau misalnya kalian mendesain amplifier gitu ya, katakanlah inputan mikrofonnya kalian sentil gitu ya, gitu ya, kan harusnya keluarannya juga cuma sebentar, mau boom atau gimana. Tapi kalau misalnya keluarannya mendengung dan sebagainya, berarti sistem kalian perlu dievaluasi lagi bagaimana yang kurang sesuai dan sebagainya, supaya nanti ketika sistemnya sudah selesai kalian desain, kalian implementasikan gitu ya, hasil implementasinya bisa sesuai dengan tujuan awal kalian itu mendesainnya untuk apa. Mahasiswa mampu menyatakan status kestabilan sistem linear waktu continue tidak bervariasi terhadap waktu, atau kita singkat saja sebagai sistem LPAC, dengan tepat dan berdasar ya. Jadi kalau misal nih kalian dapat permasalahan atau ditanya orang ya, ini sistemnya stabil apa enggak, kalian sambil ngitung detik gitu ya, stabil tidak gitu ya. Ini stabil, nah ternyata kebetulan pas, memang sistemnya stabil, tapi kan itu tidak berdasar ya, berarti belum mencapai tujuan pembelajaran ya. Jadi yang diharapkan di sini adalah kalian bisa menentukan dengan tepat status kestabilannya dan berdasar ya. Berdasarnya gimana, nanti kita bahas bareng. Sistem yang stabil itu bagaimana, sistem yang tidak stabil itu seperti apa ya. Oke. Sistem dikatakan stabil jika saat terjadi gangguan atau saat mendapat satu gangguan, respon sistem atau pengeluaran sistem atau tanggapan sistem ya. Jadi respon ini pada katanya banyak. Respon terhadap gangguan tersebut masih dapat ditoleransi dan sistem tidak mengalami kerusakan ketika gangguan tersebut sudah menghilang ya. Jadi kayak contohnya tadi amplifier kalian colek gitu ya, dia yang cuma boom sekali ketika kalian colek, tidak mendengung ya. Kalau dia mendengung berarti kan responnya ada terus, padahal inputannya sudah hilang ya, tapi kok keluarannya terus-terusan gitu ya. Ya, ini juga sebenarnya berlaku untuk sistem secara umum, tidak hanya sistem-sistem di elektro ya. Misalnya katakanlah sistem kita bicara pabrik itu kan sistem, ada komponen, inputannya itu bahan bakunya apa, nanti dia produknya apa. Nah, kalau konverter inputnya 2 volt, keluarnya 6 volt, ketika inputnya kita lepas ya keluarannya juga harusnya 0 kan, itu stabil. Kemudian sistem yang tidak stabil,
Jika masukan 0 akibat gangguan tidak menghilang atau bahkan semakin membesar, meskipun gangguan tersebut sudah menghilang, misalnya mikrofonnya kita sentil, dia dengung terus, ya. Dengungnya nggak hilang-hilang, kita harus cabut stop kontak dan sebagainya. Oke, silakan kalau ada yang bertanya seputar stabilan, kesetimbangan, atau mungkin ada pertanyaan lain. Ingin bertanya Pak, Silakan. contoh sistem yang tidak stabil itu seperti apa ya Pak? Silakan ada yang mau bertanya lagi? Ya, Nadia silakan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nadia Intan Sirga. Izin bertanya terkait bagaimana sih efeknya jika ternyata sistem itu tidak stabil. Oke. Kalau contohnya misalnya kalau kita bilang dalam konteksnya sistem kendali gitu ya, sistem yang tidak stabil, misal ketika kita beri masukan dia untuk belok kanan, ya. Tapi keluarannya dia nggak hanya belok kanan, misalnya ke kanan nanti ke kiri sedikit, atau mungkin ke kanannya itu ada osilasinya agak getar gitu. Nah, kalau osilasi ini tidak termasuk dalam desain awal itu bisa jadi indikasi bahwa dia sistemnya nggak stabil, ya. Karena kita maunya dia belok kanan, tapi kok dia ternyata belok kanannya itu ada sesuatunya, entah osilasi dan sebagainya. Ya. Kalau kita bilang sistemnya di sistem audio itu ya, amplifier, ya, sistem nggak stabil. Mungkin kalian juga sering alami, kalian mungkin sedang acara apa, kalian megang mic belum ngomong apa-apa sudah berdengung, ya. Itu salah satu kondisi di mana sistem itu tidak stabil. Dalam operator itu bagaimana ya? Nanti kita ingat-ingat bersama. Dari persamaan sistem yang dituliskan dalam operator B ini, kalian harus bisa menentukan akar karakteristik sistemnya. Menentukan akar ini bisa pakai cara cepat, dikira-kira atau di awal-awal ya, pakai faktoran dan sebagainya. Kalau susah gitu ya, sulit untuk mengira-ngira, atau ketika nanti kalian ketemu akar yang imajiner, itu biasanya harus pakai rumus ABC. Ya, nanti ingat-ingat lagi rumus ABC ini. Setelah akarnya ketemu, kita bisa menentukan status stabilan sistem berdasarkan kriteria posisi akar karakteristik. Jadi nanti tergantung akarnya, apakah dia akarnya positif semua, apakah negatif semua, apakah ada imajinernya. Nanti kita bisa menentukan status kestabilannya, apakah stabil, tidak stabil, atau stabil sama. Polinomial yang ada di sisinya output ya, polinomial yang ada di sisinya output. Tergantung polinomialnya gede ya. Kalau dia ada dua misalnya, kita kan biasa punya faktoran gini, x plus a dikali x. Ya, nanti kalian bisa cek jika seluruh akar karakteristik terletak pada bidang kiri dari bidang kompleks, maka sistemnya stabil. Kalau ada satu saja akar yang terletak pada kanan bidang kompleks, maka sistemnya tidak stabil. Jadi kalau akarnya itu real negatif semua, ya, real negatif itu berada di bidang kiri, itu pasti stabil. Tapi kalau ada akar yang dia real positif, itu pasti tidak stabil. Kriteria yang ketiga, jika terdapat akar jika tidak ada akar di kanan dan terdapat akar pada sumbu imajiner. Jadi kalau dia kasusnya akarnya kompleks, gitu ya. Jika akar pada bidang sumbu imajiner merupakan akar kembar, maka sistemnya tidak stabil. Ya. Jadi akar imajiner kembar itu misalnya adalah apa ya? Misalnya dia akar imajiner yang di sumbu imajiner yang berkembar, misal kalian punya min 2 plus 3i
sama-sama plus 3 ya. Jadi nanti dia masuk karakteristik yang 3 poin pertama. Oke, setelah kita bahas soal ini, untuk lebih memantapkan lagi ya, sekarang kita punya sesi diskusi ya. Silakan nanti mahasiswa membentuk kelompok 5-7 orang, ini ada sekitar 25 orang ya. Jadi nanti kelompoknya bisa dibuat, ada yang 6, ada yang 7 gitu ya. Kita buat jadi 4 kelompok saja. Silakan nanti mahasiswa kelompok dulu, kemudian nanti akan saya bagikan soalnya untuk masing-masing kelompok. Diskusi ya, sambil bicara sendiri ya. Kerjaannya yang lembut ya. Kerjaannya yang lembut. Waktunya sudah selesai ya. Silakan nanti 2 kelompok dulu menuliskan hasil pekerjaannya. Kelompok 1 mungkin bisa di papan ini. Kelompok 2 bisa di papan yang samping ya. Saya silakan, siapa perwakilan kelompok? Untuk hasil pelajaran kelompok 1 jadi benar ya, ini sistemnya stabil karena seluruh angkanya berada di kiri kelompok. Kita lanjut ke pelajaran kelompok 2. Nah, ini tulisannya agak minimalis ya. Oke, kita punya karakteristiknya lambda 5. Oke, di sini kelompok 2 pakai rumus ABC. Ya, B nya adalah 4, A-nya 1, C-nya 5. Oke. Ini kok plus minus 21 dari mana? Iya, nah sepertinya ini salah tulis nomor 2. Oke, jadi kelompok 2 ketemu akarnya min 2 plus I dan min 2 min I ya. Ini kalau digambarkan ke bidang kompleks, posisinya ada di sebelah min 2 plus I di sini, min 2 min I di bawah. Oke, jadi seluruh akarnya itu ada di kiri. Dia punya yang kompleks tidak kembar. Status kestabilannya adalah stabil secara umum ya. Jadi ini kelompok 2 sesuai ya, dia ikut kategori kriteria yang 3.2 ya. Tesnya kita manfaatkan dari playground.com ya, berbasis web. Jadi silakan kalian buka websitenya joinmyquiz.com, nanti bisa masukkan kodenya ya 660258 atau bisa juga pakai QR code. Nah ini yang mau nyebrang silakan. Berganti-ganti. Terus jangan ambil kesempatan untuk memperbaiki.
salah-salahnya bisa lagi ya supaya sampai paham benar-benar ya bagaimana sistem yang stabil, yang sudah stabil dan sebagainya. Oke, materi kita pekan ini cukup sampai di sini ya. Pekan depan kita masih akan mengevaluasi kestabilan, tapi untuk sistem yang diskrit ya, sistem LTIG. Oke, silakan nanti dipelajari lagi di rumah ya. Tadi kita sudah bahas tentang definisi kestabilan ya, sistem yang stabil itu bagaimana, sistem yang seimbang bagaimana caranya mencairkan karakteristik, kemudian kita melihat posisinya sampai bisa menyimpulkan status kestabilan dari sistem yang kita punya. Nah, proses belajar itu pokoknya tidak berhenti hanya di kelas ya. Kalian nanti keluar kelas di rumah, pokoknya sampai meninggal itu kita belajar terus ya. Ibadahnya jangan lupa, jangan yang masih bolong diperbaiki, yang masih telat diperbaiki, yang sudah lancar jangan dibuat telat ya, ditingkatkan lagi ya. Ya, kita selalu berdoa untuk kebaikan kita ya, senantiasa diberi keselamatan Allah. Semoga ilmu yang sudah kita pelajari hari ini bisa memberi kebermanfaatan, bisa kalau teknik pendidikan tinggi secara kan berdampak gitu ya, bisa memberikan dampak yang baik untuk masyarakat semua. Ya, mari kita akhiri pertemuan kita pada pekan hari ini ya. Ini sudah sore ya, dari siang sampai sore hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.